kita diskusi saja dengan berdasarkan pada apa yang terjadi. Eh, saya ingin memulai dengan mengatakan begini, problem partai politik adalah satu hal, tapi problem anak muda juga adalah hal yang lain lagi. Em, tadi siapa namanya Yul tadi ya, Yul tadi itu sudah menyampaikan kejujuran bahwa betapa sulit untuk masuk dalam gerbong. Bahasa orang politik itu seperti itu, terutama di partai-partai besar, Golkar, PDIP, juga dulu P3 gitu ya. Masuk gerbong itu terlalu apa itu rumit, sulit, dan kalau tidak ada yang menariknya maka kemudian tidak bisa masuk dalam gerbong lebih cepat. Maksudnya untuk menarik itu adalah ada patron senior yang bisa menarik mereka. Maka kemudian orang-orang muda juga terjebak pada metode dan tata cara berpolitik, tata cara berpalpor seperti apa yang diajarkan oleh senior-seniornya yang telah rusak. Di Golkar misalnya itu ya, eh, sebenarnya partai ini bagus ya, karena tidak ada yang pemilik tunggal, tidak ada pemegang saham terbesar. Semua orang bisa menjadi seseorang di situ. Tetapi eh, apa itu clicking ya, kelompok yang ada di dalam itu sudah sangat ribut dan sudah sangat ruwet hingga kemudian yang namanya metode kaderisasi itu menjadi tidak lagi berbentuk di sana. Anda bisa sangat cepat sekali untuk masuk dalam gerbong ketika ada yang menarik Anda. Coba kita lihat misalnya pada masa Bang Ical sebagai ketua umum itu tiba-tiba ada orang seperti sahabat saya sih sebenarnya, orangnya Bang Ical itu tiba-tiba menjadi wakil sekjen. Siapa namanya? Iya, humasnya di Bakri itu loh. Maka kemudian saya sedikit agak teoritik itu sebenarnya ada 5 problem partai politik di Indonesia itu, terutama partai-partai politik yang ada di negara dunia ketiga. Yang pertama itu adalah rekrutmen. Rekrutmen itu kita mungkin pernah mendengar ya, ada yang namanya partai beskota. Mulai dari yang namanya Ustaz, Kiai sampai copet ada semua di dalam di situ. Pokoknya mengumpulkan banyak orang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itu kemudian membuat yang namanya rekrutmen tidak tidak terukur, terutama sekali pada saat mau pilkada. Ah, itu luar biasa itu. Semuanya diambil mulai dari kakeknya, neneknya, tantenya, ya kan sampai cucunya dimasukin semua atas alasan yang tidak cukup bisa kita pertanggungjawabkan secara logik menurut apa metode rekrutmen yang sebenarnya dalam sebuah partai politik. Yang kedua itu adalah kaderisasi. Tak jelas yang pada akhirnya kemudian disepakati yang namanya kaderisasi itu yang sifatnya massal, dicarilah gedung yang paling besar, itu mendekati penentuan caleg, dikumpulkan di situ, diajarin yel-yel, termasuk orang-orang muda ikut-ikutan juga yel-yel di situ, ya kan? Kemudian teriak-teriak, dan itu dianggap sebagai kaderisasi, diajarkan hidup partai ini, hidup ketua umumku, itu tok gitu ya. Maka kemudian kita rusak. Saya buat menjadi sederhana aja ya, sebab tampaknya persoalan orang-orang muda dalam partai itu ya baru sampai pada tahapan ini. Yang ketiga itu adalah pengelolaan partai politik. Pengelolaan partai politik itu dikelola seperti milik sendiri. Contoh misalnya, apa namanya, ketika terpilih sebagai ketua umum, maka nasib partai itu hidup di tangannya. Coba kita lihat di Partai Demokrat. Kenapa sampai kemudian saya sebagai pendiri Partai Demokrat, saya tidak bisa menerima logika yang dikembangkan Pak SBY di situ, karena partai ini seakan-akan didirikan hanya untuk keluarganya. Ya, Em, orang-orang dulu waktu saya masih di situ itu, yang Anda mungkin masih ingat, saya berkelahi dengan besannya Pak SBY, siapa sih namanya, Ketua Umum Partai Demokrat waktu itu, yang pangkat tertingginya kolonel dan jabatan tertingginya adalah Kepala Terantib DKI Jakarta. Itu adalah besannya Ibu Ani, saya lupa namanya siapa namanya. Itu apa namanya? Kemudian dia ditunjuk atas alasan lebih pada sifat kekeluargaan. Dianggap bahwa ini adalah bagian dari keluarga, maka akan aman apa namanya partai ini dikelola oleh dia sebab dia bagian dari keluarga. Dan membiarkan 2 orang senior berkelahi.
Yang satunya bernama Venture Rumangkang almarhum pengusaha, dan satunya lagi Profesor Subur Budi Santoso intelektual. Mereka berkelahi itu, dan pemenangnya adalah si Besan itu tadi. Tapi memang juga dalam banyak hal yang kita, kalau kita bicara tentang Partai Demokrat, saya bicara tentang sejarah ya, supaya kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya partai politik di Indonesia ini. Nanti kita bicara tentang orang mudanya. Itu memang agak sulit untuk berkompromi, juga terutama sekali karena tak adanya semacam standar intelektual, standar etika, dan standar kepatutan bagi seseorang untuk menjadi politisi. Pak Venture Rumangkang orang baik, tetapi dia bukan politisi, dia pengusaha. Maka seluruh keputusan-keputusannya di dalam partai waktu itu adalah 1.000 keputusan, satu pertimbangan. Seperti halnya apa para para pedagangnya. Di satu sisi, Profesor Subur Budi Santoso adalah seorang intelektual, guru besar di UI. 1.000 pertimbangan, satu keputusan, enggak jalan juga organisasi. Artinya apa? Sebenarnya adalah bagaimana kemudian ternyata kembali lagi pada teorinya Ferry Amsari itu, bahwa you harus memiliki kepemahaman dong tentang apa itu demokrasi, apa itu standar negara-negara dunia ketiga, apa itu bagaimana mengelola negara, kebijakan publik dan segala macam. Sebab kalau tidak seperti itu tadi kejadiannya. Dan partai-partai lain juga mendapatkan peristiwa yang sama. Nah, itu tadi pada poin ketiga tentang bagaimana pengelolaan partai. Menyerahkan diri pada ketua umum. Seakan-akan bahwa ketua umum itu adalah perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Maka tak boleh ada orang yang apa namanya itu berbeda. Ketika saya berbeda dengan ketua umum saya di partai yang sebelumnya, maka kemudian saya harus tahu diri, saya tersingkir. Saya harus mengambil diri saya sendiri, dan kemudian menempellah pikiran orang bahwa Akbar Faisal yang namanya kutu loncat. Saya nggak peduli sebab saya tahu nilai apa yang ada pada diri saya. Yang keempat itu adalah tentang bagaimana mengelola problem-problem di internal partai. eh, karena memang kita tidak terbiasa bagaimana berserikat, berkumpul, maka kemudian problemnya terjadi, yaitu ketika ada dua kelompok bertarung dalam partai, yang satunya kalah dan pergi membuat partai lain. Itu yang terjadi pada Golkar, maka Golkar menjadi tiga partai kan. Ada Partai Gerindra, ada Partai Nasdem. Dan kemudian sekarang ini dianggap bahwa mereka adalah orang-orang yang memahami tentang demokrasi itu sendiri. Mungkin pada satu bagian itu benar, tapi pada bagian yang lain kita melihat bagaimana kemudian ternyata kita masih harus belajar banyak. Di Amerika sekeras-kerasnya para senator, para elit partai itu berbeda dalam hal siapa calon presiden yang akan diusung, apakah Barack Obama atau siapa kandidat yang waktu itu, atau apakah Hillary Clinton, atau tapi mereka betul-betul apa ya, fokus bahwa pertarungan ini adalah kebesaran partai, tidak ada saling untuk menyingkirkan. Saya bisa bercerita banyak, kalau ada waktu 2 hari 2 malam, saya ceritakan apa yang terjadi pada banyak partai yang kemudian banyak orang pergi dari situ. Nah, yang kelima ini yang paling parah, karena hari ini berdampak dalam hal ini pada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan publik. Apa itu adalah distribusi kekuasaan atau distribusi kader pada jabatan-jabatan publik, gubernur, bupati, dan mungkin bahkan menteri juga. Kita lihat bahwa yang dipilih oleh menjadi menteri misalnya adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas, hanya karena kebetulan dia dekat dengan para penentu atau gubernur. Maka kemudian kita lihat misalnya ada banyak calon bupati yang kita tidak tahu. Ada calon bupati di Madura itu bahkan membaca laporan keuangan daerah saja nggak bisa. Ya gimana ceritanya? Sebab dia bangunnya jam 1 siang dan tidurnya jam 2 3 malam. Hal seperti ini kemudian yang terjadi di partai. Maka kemudian saya arahkan pembicaranya, di manakah posisi orang-orang muda? Betul sekali tadi kata Ferry tadi, bahwa tampaknya orang muda juga harus mempertanyakan dirinya, mau ada di mana. Begitu banyak peristiwa di partai politik itu, tapi tak cukup banyak suara atau bahkan mungkin minus ya, suara yang muncul dari orang-orang muda atau organisasi-organisasi orang-orang muda di dalamnya. Padahal tadi Pak saya siapin apa slide itu, bahwa ini adalah bonus demografi. Begitu banyak orang-orang yang harusnya potensial dan produktif di usia yang sangat produktif, 15 sampai 65 tahun. Tapi ternyata itu tidak. Juga dalam politik. Yang terjadi adalah anak-anak muda ini berusaha berkenalan dengan para elit dan kemudian bercita-cita menjadi staf khusus. Saya nggak ngerti. Seakan-akan jabatan staf khusus itu adalah sesuatu yang sangat besar.
mau bergabung dengan lembaganya Ferry Amsari? Kenapa tidak ada yang mau bergabung dengan, bahkan mungkin dengan saya di negara institut dengan kemiskinan yang jelas dan terukur di tempat saya, kenapa nggak ada yang mau bergabung? Untuk orang-orang atau partai-partai politik mengelola hari ini. Saya ingin memberitahu kepada adik-adik semuanya ya, bahwa Anda sekarang terancam. Bahkan mungkin barangkali sudah kehilangan harapan. Ketika kemudian akhirnya Ferry Amsari dan kawan-kawan gagal memblokade orang seperti Gibran menjadi wakil presiden. Orang yang 3 tahun sebelumnya nyata-nyata mengatakan, aku nggak suka dengan politik, saya lebih memilih berjualan pisang. Tiba-tiba kemudian lolos menjadi calon wakil presiden atas nama orang muda, maka orang muda kalian selesai. Atau barangkali yang bernama Kaisang, partainya Indri, di mana kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum. Selesai Anda. Padahal Indri jauh lebih memahami banyak hal. Atau yang lainnya. Saya bisa bicara seperti ini karena saya sayang sama adik saya Indri ini junior saya nih. Dan saya punya banyak harapan. Maka kemudian ketika ada usulan bikin acara seperti ini, senang banget aku Indri. Jangan hentikan ini, lanjutkan. Selama saya ada waktu, saya akan hadir untuk memberikan pemahaman dan pengayaan kepada teman-teman. Kita diskusi. Saya juga tidak terlalu banyak tahu kok.